Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai KB3 kami, yaitu tentang data service. Jadi pertama seperti biasa, di sini adalah bagian pengimportan. Seperti biasa kita menggunakan import TensorFlow, NumPy, Pandas, juga Matplotlib. Nah, yang Matplotlib ini nanti untuk membuat grafiknya. Lalu ini ada from TensorFlow.keras processing image untuk mengimport nantinya adalah image data generator, load image, dan image to array. Karena pada bagian ini nanti kita akan memprediksi, kita menginput sebuah gambar, apakah gambar ini termasuk pada ikan jenis apa dari jenis tipe ikan. Nah, jadi perlu menggunakan load image tersebut supaya gambar itu bisa terload atau terdetek dan dijadikan array, karena nanti ada suatu fungsinya begitu, jadi harus dalam bentuk array. Lalu import seperti biasa, import OS atau import file, karena kita perlu membuka file dalam bentuk zip. Lalu ada juga import shuttle supaya tetap terus bisa menyimpan datanya. Lalu ada from Google Colab import files, jadi untuk mengambil data dari Colab-nya. Lalu ada from Keras pre-processing import image untuk tadi mengambil gambarnya. Dan yang terakhir adalah import Matplotlib image as MP-img. Jadi supaya nanti gambar dari Matplotlib itu bisa keluar. Nah, setelah importan selesai, ini kita perlu mengambil data tersebut dari data Kaggle. Jadi ada pengkopas, langsung kami kopas karena saya perlu memerlukan namanya sebuah kunci, yaitu Kaggle.json. Jadi cara sistem bagaimana? Jadi di situ ada log, yaitu content / large scale fish data zip. Nah, itu adalah dataset yang berada di Kaggle tersebut. Jadi kita ambil. Nah, lalu ada jfile.zip file, yaitu untuk membuka file zip tersebut. Karena ketika kita mendownload dari Kaggle, itu kan masih dalam bentuk zip dan kita harus buka. Nah, dibukanya adalah cara menggunakan extract all. Jadi kalau kita dalam komputer, ya folder zip tersebut kita ekstrak. Jadi kenapa kita menggunakan cara itu? Karena file di Kaggle itu kan seringnya kan besar, kayak beberapa giga. Itu adalah salah satu cara untuk kita bisa mengambil data tersebut supaya masuk di Google Colab, di mana kita harus mendownloadnya, kita menaruhnya di drive, lalu diimportkan, atau kita upload langsung. Lalu di kolom berikutnya ada yang PL Content Fish GT, lalu ada Shuttle Move dan OS Remove. Jadi kita memasukkan data tersebut dalam sebuah generator yang bernama Content Fish GT. Jadi kita ambil semua data tersebut, bisa kita ada Blackfish Spark, Gillhead Brim, Housemaker Raw, Red Mullet, Red Sea Brim, Sea Bass, Shrimp, Tripod Red Mullet, dan Trout. Nah, karena tadi kan kita mengambil dari Kaggle semua datanya dari semua zip-zipan itu, jadi kita juga belum remove data-data yang kita tidak perlukan. Yaitu kita perlu remove yang namanya readme.txt, segmentation example script, dan juga mission.txt. Ya, supaya nanti ketika kita menggunakan datanya, seperti readme.txt ini tidak terpakai. Lalu kemudian kita ada procedure content plus scalefish dataset, fish dataset. Jadi ini adalah sebuah tempat untuk nanti kita menampung data-data mana saja yang nanti akan menjadi train dan juga akan menjadi tes. Nah, bagaimana caranya kita bisa sebelumnya di Kaggle tersebut tidak dipisah data antara train dan juga tesnya. Jadi kita perlu memisahkannya secara coding. Kita menggunakan image data generator. Jadi image data generator sudah kita tahu adalah untuk membuat augmentasi secara otomatis dengan rescale 1.per255 untuk normalisasinya, data validation split 0,2, yang berarti data trainnya 80%, data tesnya ada 20%. Setelah terpisah 80 dan 20 tersebut, kita perlu membuatnya itu dengan nama untuk tes generator ada tgen dengan code data gen.flow from directory work-based dir. Jadi itu adalah data mana dipakai, yaitu base-nya sendiri kita sudah
tuliskan, yaitu kita ambil dari fish dataset. Dengan base 32, class mode kategorikal. Jadi class mode tersebut ada beberapa jenis yang kita bisa isikan. Nah, kita kategorikal adalah kenapa? Karena kita ada klasifikasi, jadi kita memberikan, kan nanti kategori 1, misal adalah busy start, 2 adalah grade break, sampai 9 adalah drop. Lalu ada tag access 224,224. Itu ketika data tersebut diambil dari Excel, itu kan ada beberapa macam ukuran. Jadi ketika kita sudah masukkan sebagai data di test itu, nanti semua akan berukuran sama, 220 pixel by 220 pixel. Sampelnya adalah false. Sampel ini hanya untuk meranjang urutannya saja. Jadi kalau false ya, berarti kalau ada misal ikan 1 sama ikan 1000 ya, urut berdasarkan alphanumerikal. Lalu kita perlu memberikan subset training untuk tiganya, dan hal yang sama dilakukan pada vegan, hanya saja kita menggantinya subsetnya menjadi validation. Di data tersebut kita sudah kelompokkan menjadi tigen dan juga vegan. Nah, lalu kita perlu membuat model secara umum. Jadi kita model yang sederhana, misal kita konvolusi, lalu kita max polling, konvolusi, max polling, dulu sampai kecil sampai kita menemukan output layer, di mana jumlahnya nanti adalah berjumlah dari kelompokannya. Di sini kelompokannya ada nanti hanya sampai 9. Oke, di sini ada model TF-Keras dan model sekuensial. Dengan pertama kita perlu melakukan namanya konvolusi 2D. Dengan 32 yaitu adalah ukuran filternya 32, dan 3,3 adalah ukuran dari kernel size-nya. Dan itu harus ganjil jadi 1,1, 3,3 dan seterusnya. Kita memakai aktivasi relu supaya nilainya itu tidak ada negatif. Lalu ada split 1,1, itu pergeseran pixel, jadi bisa di 1,1 kita geser ke kanan, 1,2, 1,3 terus sampai ke paling kanan. Jadi sudah paling kanan nanti akan turun. Itu terus sampai dari pojok kiri atas sampai ke pojok kanan bawah. Lalu tadi ada padding valid. Jadi kalau semisal kita di pergeseran itu tersebut, ini contoh kasusnya adalah ketika misal kita menggunakan misal pixel kita itu ganjil 225, tapi kita filternya 2x2. Nah, ada suatu saat di paling bawah itu kan ada di data cover. Nah, kalau padding valid, yang di data covernya dianggap tidak ada. Kalau pakai padding sim, itu dianggapnya adalah padding yang masih kosong itu akan langsung diisi dengan nilai 0. Lalu ada dari kata tutup, yaitu input shape 224 kali 224,3, yaitu disesuaikan dengan tadi yang kita masukkan di dataset dan juga vegan, yaitu 224,224 dan 3 sebagai ukurannya. Terus lakukan evolusi, kita lakukan max polling 2,2. Jadi kita mengambil nilai maksimal dari pixel 2x2, itu kita jadikan 1. Jadi nanti ukurannya dari pixel tersebut akan sisa setengahnya saja. Sebenarnya max polling tersebut, kalau dalam beberapa sumber juga mengatakan bahwa kita tidak perlu memakai max polling, kita juga bisa menggantinya di spread-nya. Jadi size 2,2, dan beberapa sumber menyatakan bahwa itu sebenarnya sama saja dengan max polling 2D 2,2. Lalu kita perlu flatten. Jadi karena kita sangat misal, dalam suatu sektor, ini menurut kita datanya sudah bagus, sudah mencapai pixel yang kita inginkan, kita perlu flatten menjadikannya dalam bentuk pixel satu dimensi. Jadi awalnya kan masih dua dimensi, masih pixel berapa. Nah, ini kita jadikan satu dimensi. Nah, setelah di flatten, kita ada yang namanya dense. Jadi dense ini adalah syaratnya adalah dia pixelnya berantara dari input sampai ke output. Jadi inputnya ada 24, outputnya ada 9. Jadi kita harus meletakkan angka tersebut dan target itu yang penting adalah positif integer. Tapi rata-rata dense adalah angka kelipatan 2. Jadi dari 24 yang mendekatnya adalah 78, itu ke 64 dan seterusnya. Nah, dengan tersebut kita menaruh dropout setengah. Jadi supaya angka-angka yang menyebabkan overfitting tersebut kita bisa hilangkan. Lalu dropout setengah. Nah, setengah itu ya dari bawah sumber, setengah itu adalah yang paling aman.
lalu di dance lagi 64, dan di sini kita sudah merasa, oh ini sudah cukup. Terakhir kita kasih dance, sejumlah outputnya itu 9, dan tadi activity softmax. Nah, kenapa bukan reloop? Karena kita di sini itu kan sudah dalam bentuk layer output, sehingga harus memakai yang tadi, yaitu softmax. Ya, seperti ini. Ketika code yang dijalankan yang di bagian tadi, nah, dia akan mendownload data sekitar 3 gigaan dari Kaggle-nya. Jadi dari Kaggle itu sudah kelihatan, oh dia akan mendownload disk dataset dari Kaggle, tapi memakai memori dari Google Colab. Jadi kita tidak perlu lagi kita harus mendownload di Kaggle-nya, lalu kita upload di drive di mount. Nah, ini kita lihat di sebelah kiri ini ada sebuah folder large scale disk dataset. Lalu di run, lalu juga di run lagi. Ya, jadi memang terjadi error. Jadi seperti bilang input shape 224,3. Jadi pastikan ketika input shape di konvolusi 2D dengan yang tadi di test gen dan gen itu harus sama. Semisal tidak sama, nanti tidak berjalan. Nah, dan nanti modelnya nanti akan keluar dalam bentuk tabel. Jadi apa kita ada konvolusi 2D, ada max polling 2D. Nah, contoh 222 jadi 111 karena max polling 2D kita setengahkan jumlah filternya. Di flatten hanya menjadi satu macam. Jadi dari mana? Dari 111 kali 111 kali 22 di dance, di drop out, di dance, dan di dance. Yang terakhir, nah ini kan dalam bentuk tabel. Tapi kalau kita mau menangkalkannya, kita menggunakan foundation keras .address import port model. Jadi kita membuat sebuah modelnya dalam bentuk panah dengan cara port model dalam kurung model to fast model.png ini hanya untuk, dan di kiri nanti ada sebuah files yang namanya model.png. Terus state-nya true, jadi kita bisa membentuk kotak-kotaknya, dan juga show layer. Jadi show layer name ini adalah kita bisa juga mengeluarkan tadi konvolusi 2D, max polling 2D, jadi langkah-langkah seperti konvolusi 2D tersebut bisa muncul. Nah, dalam seperti ini bisa dilihat, kita akan terlihat prosesnya apa, lalu terlihat input dan juga outputnya. Sampai tahap terakhir kita bisa lihat outputnya adalah 0,9. Itu. Oke, selanjutnya kita akan mencoba melakukan training modelnya. Gitu. Ya, pertama-tama di sini kita akan lakukan inisialisasi untuk callback-nya. Kita menggunakan callback early stopping gitu. Jadi kita fungsi callback-nya ini apa? Jadi ketika model yang kita buat itu akurasinya tidak naik-naik, nah itu nanti dia akan lakukan stop gitu. Jadi misal ya, validasi akurasinya misal 90%. Nah, ketika iterasi yang kedua dan yang ketiga akurasinya itu masih di bawah 90%, maka trainingnya itu akan berhenti. Udah, nilai yang paling bagus itu adalah akurasi 90% tadi gitu. Jadi dia akan melakukan stop gitu. Udah, stop. Kita pakai akurasi yang ini dulu. Nah, di situ kan ada monitor file akurasi. Jadi itu nanti yang dilihat itu dari file akurasinya gitu, dan modenya itu max, jadi mencari yang paling tinggi gitu. Nah, selanjutnya tadi kalau dilihat di situ dia ada patience. Patience ini apa? Patience ini kayak kesabarannya dia untuk melakukan early stopping begitu. Jadi misal kalau patience-nya 2, ketika 2 iterasi itu tidak menunjukkan hasil yang lebih bagus, maka dia akan melakukan stop gitu. Nah, kalau misalkan 3 ya sudah, nanti ketika 3 iterasi berikutnya ternyata tidak ada yang bagus, maka dia akan lakukan early stopping gitu. Nah, verbose ini untuk menampilkan hasil kayak keterangannya begitu. Nah, history ini kita akan lakukan train dengan epoch 15, validation datanya itu vegan tadi, callback-nya yang sudah dibuat tadi is, dan verbose 1. Agar kita bisa lihat prosesnya gitu ya. Ya, setelah itu kita selagi menunggu, kita coba buat dulu ini tabel untuk grafiknya begitu. Jadi kita ingin tahu gimana grafik hubungan antara akurasi loss-nya, loss function-nya dengan validation loss-nya gitu. Dan sama juga dengan akurasinya. Akurasi aslinya, akurasi training
dengan akurasi validasinya. Jadi kita ingin lihat hubungan keduanya itu apakah sudah memuaskan gitu. Karena nanti kalau nggak dilihat dari situ, nanti gini, kita bisa kalau kita menggunakan grafik ini, kita bisa melihat apakah model yang kita buat ini, yang training yang kita lakukan ini, apakah terjadi underfitting atau overfitting begitu. Nah, nanti biar lebih mudah melihatnya itu kita memakai grafik gitu. Ya, dan code-nya ini seperti itu. Jadi dia buat subplotnya dulu dengan fix size-nya 15,5. Lalu kita buat titelnya, yaitu ini untuk yang loss dulu gitu. Jadi grafik pertama kita buat yang loss. Ya, history ini apa? History ini kalau dilihat di sebelumnya kan itu di bawahnya IS atau early stopping kan ada history sama dengan. Nah, history ini berarti kayak gimana ya? Sejarah pengalaman kayak isinya tentang training yang telah dilakukan begitu. Berisikan tentang training yang telah dilakukan tadi gitu. Sesuai dengan epoch dan kalau ada callback-nya ya sesuai dengan early stopping callback-nya. Nah, historinya jadi seperti itu. Lalu di bawahnya itu kita buat lagi history.epoch, history.history. Kita sesuaikan dengan jumlah epochnya dan kita masukkan apa ininya yang ingin dites itu apa loss dan file lossnya begitu. Maksud yang dites ini maksudnya yang dibuat grafiknya gitu, maaf ya. Nah, lalu kita kasih label train loss dan validation loss. Lalu di bawahnya kita buat yang akurasi gitu. Ya, yang di dalam kayak kurung array-nya ini apa? Ini adalah variabel yang ingin ditampilkan di dalam grafiknya gitu. Kan kalau nanti dilihat hasilnya ketika epochnya selesai itu nanti ada loss, file loss, akurasi dan validation file akurasi gitu. Jadi kenapa kita tulis loss, file loss gitu? Ya nanti kita tinggal nampilkan saja. Ya, kita coba tunggu dulu trainingnya. Ya, kalau dilihat di situ ya, yang seperti saya bilang tadi, dia muncul loss, akurasi, file loss, dan file akurasinya. Nah, kalau dilihat di sini akurasinya udah naik, padahal masih 4 epoch gitu. Dengan tadi batch-nya 32, jadi kalau di training di sini itu totalnya 225 gitu. Nah, kalau dia di sini udah epoch 6 udah 90%, sudah lumayan bagus. Dan sebenarnya ini juga bisa lebih bagus lagi. Itu kalau dilihat validasi akurasinya udah lumayan tinggi ya. Ternyata di situ sudah 98%. Oke, itu sudah selesai. Dia kena early stopping kenapa? Karena kalau dilihat di situ iterasi keduanya setelah 98% itu dia tidak menunjukkan kebaruan. Maksudnya dia tidak bisa melebihi 98%-nya tadi. Itu makanya dia kena ini early stop ketika epoch 10. Ya, di sini ini tadi juga dirubah dari yang dalam kayak kurung array-nya tadi akurasi dan validasi akurasinya. Nah, ini juga tabelnya bisa dilihat. Di sini ini sudah cukup memuaskan tabelnya. Dia saling mendekati dan maksudnya tidak berjauhan begitu. Dan kalau dilihat ternyata validasi akurasinya tidak berada di bawah akurasi trainingnya, sama juga dengan loss-nya itu. Kalau loss-nya itu dia prosesnya ke bawah karena setiap akurasinya semakin baik, maka loss-nya itu juga seharusnya semakin kecil gitu. Makanya grafiknya turun. Ya begitu. Nah, lihat di sini udah lumayan bagus grafiknya. Oke, kita lanjutkan di bawah. Ini kita coba lakukan predik gitu. Nah, kita coba predik gambarnya. Kita nanti coba masukkan gambar yang ingin kita upload dan kita lihat apakah model yang kita buat ini sudah bisa atau berhasil memprediksi gambar yang kita masukkan gitu. Seperti yang sudah dibilang oleh Madison tadi, gambarnya itu ada 9 kelas ikan gitu, 9 jenis.
Nanti kita coba satu-satu. Maaf, kita coba beberapa gambar aja deh, gitu. Karena kalau satu-satu ini kayaknya kelamaan. Oke, ya di situ kita buat dulu files upload-nya itu untuk upload filenya nanti, lalu kita lakukan for vn in uploaded filenya itu. Nah, kita masukkan path-nya itu tadi vn, lalu image load-nya ini kita ngambil yang gambar yang sudah diupload tadi, lalu kita ubah lagi size-nya menjadi 200 kali 224 kali 224 begitu. Nah, nanti kalau agar yang diseleksi atau gambar yang diprediksi nanti itu hasilnya juga benar gitu. Nah, kalau target size-nya ini berbeda, maka nanti akan terjadi error gitu. Nggak bisa, modelnya tidak bisa memahami gambarnya gitu. Oke, lalu selanjutnya itu ada image plot. Kita tampilkan juga untuk PLT image row-nya, hasil gambarnya. Lalu kita ubah gambarnya tadi yang sudah diupload ke dalam bentuk array. Untuk itu menggunakan image to array img, lalu kita lakukan expand itu. Nah, lalu kita tambahkan ini np.vstack. Nah, lalu kita lakukan classes untuk model predictnya gitu. Model predictnya itu tadi image gambar yang sudah diupload dengan grade size-nya itu totalnya 32. Nah, kita coba print class-nya dulu karena kita ingin tahu ini masuk ke class keberapa. Nanti bentuknya di sini nanti ketika kita print class itu nanti bentuknya ke dalam bentuk menjadi array begitu. Jadi array yang kategorikal seperti yang di Balang Medicine tadi. Nanti misalkan dia masuk kelas 1 Black Sea Part itu nanti dia akan jadi 1 0 0 0 0 sampai 9 kali gitu. Nah, lalu kita classes ini lalu kita lakukan print vn-nya tadi. Ya, setelah itu ini kita coba if class satu-satu, kita buat satu-satu ya. Kenapa kok ini lebih besar sama dengan 0,75? Yaitu karena ini ada beberapa gambar yang nanti itu hasil outputnya atau hasil prediksinya itu dia tidak menunjukkan nilai 1 gitu. Nanti dia kadang mengeluarkan 6,8, 7, berapa, 8, berapa, 0,8 berapa begitu. Nah, maka dari itu kita masukkan lebih besar sama dengan 0,75. Nah, itu array-nya itu dicek satu-satu, array yang ke 00, 0 ke 1, 0 ke 2, 0 ke 3, sampai 0 yang ke 8. Dan kalau di sini kan dimulai dari 0, maka totalnya akan jadi 9. Itu. Kita masukkan juga jika dia termasuk masuk ke dalam if-nya, kita lakukan print untuk tipe ikannya tadi, kelas ikannya. Nah, ini kita coba upload gambaran, just file. Nah, BSS ini apa? Ini Black Sea Sprout. Kita coba Black Sea Sprout, maaf ya. Ya, ternyata betul ya. Ternyata di situ ikannya Black Sea Sprout. Modelnya berhasil memprediksi betul. Nah, RM ini apa? Ini RM ini red mullet. Jadi ikan yang kita masukkan itu adalah gambar ikan red mullet. Nah, ternyata betul ikannya red mullet. Ya, gambarnya ini kita ambil dari gambar datasetnya. Sebenarnya bisa diambil dari dataset luar. Itu sudah kami coba, hasilnya itu ya lumayan. Kadang ada yang salah, kadang ada yang betul gitu. Karena di sini kan backgroundnya berbeda begitu. Kalau di sini kan yang di model training, yang kita training atau model yang kita akan tes itu dia backgroundnya biru begitu. Nah, ini kita juga coba tes untuk udang dan ternyata betul. Oke. Ya, sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa.